A True Martial World, Bab 25, Judul, Kultivasi Mutilasi Diri. Setelah semalaman memurnikan tulang kuno, Yiyun tidak bisa menyerap energi di dalam tulang kuno tanpa hambatan. Yiyun menyadari bahwa ada batasan untuk penyerapannya sebelum dia merasakan perasaan kenyang. Sama seperti saat makan, akan ada titik di mana seseorang tidak bisa makan lagi. Jika dia terus menyerap energi, dia akan merasakan aliran energi yang bergejolak di dalam tubuhnya, membuat tubuhnya mati rasa. Pada titik ini, Yiyun merasa sangat kuat dan perlu melampiaskannya. Dia tidak sabar untuk pergi ke pegunungan untuk berkultivasi. Setelah dengan susah payah menunggu sampai fajar, shift siang datang untuk menukar Yiyun. Yiyun berlari ke pegunungan belakang. Dia awalnya berlari dengan kecepatan lambat ke pintu masuk gunung, tetapi ketika tidak ada orang di sekitarnya, dia mulai berlari seperti angin. Dia seperti antelop yang gesit, lompatan sederhana mencakup 5-6 meter. Sebuah batu besar setinggi 3 meter dilewati dengan lompatan, sebuah pohon setinggi 5 meter melintas di tengahnya. Yiyun tidak berlari, tapi terbang sambil menempel di tanah. Daerah pegunungan itu rumit, tetapi di bawah indera tajam Yiyun, tidak ada daerah yang menjadi penghalang bagi Yiyun. Dia berlari ke puncak gunung dan turun dari sisi lain ke lembah untuk mencapai bagian belakang gunung. Selama periode ini, Yiyun tidak pernah beristirahat sekalipun. Saat bepergian, dia mempertahankan kecepatan pernapasan dalam yang konstan. Jantungnya berdetak dengan frekuensi yang konstan, lambat tapi kuat. Setelah berjalan selama 1 jam, Yiyun akhirnya berhenti. Bahkan setelah sekian lama, wajahnya tidak memerah, jantungnya juga tidak berdegup kencang. Berlari juga merupakan salah satu bentuk kultivasi. Setelah berlari jarak jauh, Yiyun menikmati keringat dalam pelarian. Lokasi ini terjauh dari desa dan aman. Lebih jauh lagi, dia akan melampaui perlindungan negeri ajaib, dan bisa bertemu dengan binatang buas besar dan binatang buas kuno. Pada kekuatan Yiyun saat ini, dia celaka jika bertemu dengan binatang buas. Tumbuhan tidak kaya di sini. Beberapa bebatuan hitam mengotori tanah. Ini adalah batu besi hitam. Batu besi hitam seberat baja, dan beberapa kali lebih kuat dari batuan biasa. Bahkan lumut yang bisa memecah bebatuan tidak bisa tumbuh di atas batu besi hitam itu. Tempat Yiyun berdiri adalah area datar di bawah tebing. Diameternya sekitar 30 meter. Di atas tebing ada air terjun. Banyak tetesan air menari dan terbang mengikuti arus udara, menangkap matahari dan menciptakan pelangi di kabut. Pemandangan ini tentunya menjadi daya tarik wisata yang mempesona di bumi. Air terjun itu tidak dianggap lebar, tetapi penurunan vertikal tinggi. Itu lebih dari 100 meter. Aliran air liar melanjutkan serangan tanpa henti ke bawah. Itu adalah suara gemuruh yang bisa didengar dari kejauhan. Sebelumnya Yiyun memilih lokasi kultivasi ini, tepatnya di air terjun. Yiyun menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan energi di dalam tubuhnya. Latihan kerasnya akan dimulai lagi. Di hutan belantara pegunungan yang terisolasi tanpa siapapun dalam radius 10 mil, Yiyun berlatih setiap posisi tinju tulang rib naga tulang. Tidak ada kekurangan batu besar di belakang gunung. Yiyun secara khusus telah memilih sebidang tanah datar dengan batu besi hitam. Yiyun berdiri di depan batu besi hitam dan mulai mengirim pukulan ke atasnya. Bagaimana mungkin kepalan tangan yang terbuat dari daging dan darah bisa menghancurkan batu besi hitam tak bernyawa itu? Yiyun mengertakkan gigi, 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan. 10 pukulan, 20 pukulan. Dia menggunakan semua kekuatannya dalam setiap pukulan. Beberapa pukulan pertama menghasilkan tinju yang memar. Rasa sakit itu menyayat hati saat tinjunya menjadi berdarah. Akhirnya, saat pukulan terbang, persendiannya mulai bergetar. Rasa sakit menjalar dari jari-jarinya ke jantungnya, itu adalah rasa sakit yang tak terlukiskan. Tapi Yiyun mengertakkan gigi dan menahannya. Wajahnya bersimbah peluh. Bibirnya memutih saat wajahnya menjadi pucat. Hanya sampai titik di mana permukaan tinjunya hampir menjadi tulang, bukan daging, Yiyun berhenti. Setelah itu, dia mulai menendang batu itu.
Dia melakukannya sampai kakinya penuh memar. Dia hampir tidak bisa berdiri. Setelah istirahat, Yiyun mulai memukul batu dengan bahu dan punggungnya. Yiyun menggunakan setiap bagian yang bisa dia gunakan, tapi dia akhirnya masih tidak bisa melakukan apapun pada batu besi hitam. Sebaliknya, tubuhnya dipenuhi luka dan memar. Sakit sekali. Yiyun beristirahat di tanah. Tubuhnya kehilangan kekuatan, dan bahkan penglihatannya kabur. Dia fokus pada napasnya, dan mengikuti teori teknik tinju tulang rib naga tulang untuk mengedarkan energinya. Ini adalah metode kultivasi yang merusak diri sendiri yang Yiyun tidak berani coba sebelumnya. Namun, beberapa jam yang lalu, Yiyun telah memakan energi tulang kuno Frost Python miliknya. Energi yang terkandung di dalam tulang-tulang kuno disebut Power of Desolates. Itu adalah hadiah yang bagus untuk semua kultivator. Dibandingkan dengan Power of Desolates, esensi herbal di Gunung Herbal Klan Lian itu sepele. Bahkan ramuan berumur 100 tahun pun akan kurang. Dengan dukungan dari Power of Desolates, baru kemudian Yiyun berani melanjutkan dengan praktik mutilasi diri seperti itu. Latihan ini direkam sebagai Tiger Claw Smite Rocks dari Dragon Rib Tiger Bonefish, sebuah metode untuk melatih tulang. Menggunakan batu besar untuk memukul tulangnya adalah proses yang sangat menyakitkan dan sulit. Itu tidak mungkin tanpa ketekunan yang kuat. Bahkan dengan ketekunan, dia harus memiliki sumber daya untuk mendukungnya. Jika tidak, seseorang bisa menjadi cacat daripada harus melatih tulangnya. Karena sumber daya yang terbatas, anggota kamp persiapan prajurit tidak berani mencoba batu pemukul cakar harimau. Hanya yang berbakat di suku besar yang bisa menahan luka seperti itu melalui konsumsi daging binatang buas dan berendam dalam darah binatang buas kuno. The Power of Desolates dengan cepat beredar di dalam tubuh Yiyun. Lukanya mulai terasa gatal, menandakan lukanya sudah sembuh. Tulang-tulang kuno itu memang yang terbaik, bersama dengan pemurnian kristal ungu. Energi yang digunakan untuk menyembuhkan tubuhnya berada pada kecepatan yang luar biasa, terlihat dengan mata telanjang. Metode yang digunakan oleh tulang tinju naga rib tiger untuk melatih tulang seseorang, membiarkan kekuatan Desolates untuk menyembuhkan luka itu adalah metode kultivasi yang mirip dengan penempaan besi. Metode menempa pedang adalah dengan berulang kali memukul pedang baja saat panas untuk menempa pedang tiada taraf. Praktek Yiyun saat ini mirip dengan penempaan pedang. Dia memperlakukan tubuhnya sebagai baja mentah dan batu besi hitam sebagai landasan. Melalui serangan berulang kali, dia menempa tubuhnya sebagai bentuk kultivasi. Setelah istirahat selama 6 jam, Yiyun merasa sudah pulih. Ada koreng di tangannya, jadi tidak mempengaruhi gerakannya. Yiyun membungkus lukanya dengan kain, dan tanpa ragu menyelam ke dalam air terjun. Pah! Air menabrak tubuhnya, seperti jackhammer 1000 pon. Di bawah air terjun ada cekungan yang dalam. Dari dampak abadi air terjun, cekungan terjun itu kedalaman yang tidak diketahui. Dari daratan, kolam rendam berwarna hijau zamrud tanpa dasar yang jelas. Ini adalah badan air terdalam yang bisa ditemukan Yiyun di sekitar pekarangan klan suku Lian. Yiyun sedang berlatih jurus lain dari tinju tulang rusuk naga. Menari naga di air luas. Faktanya, Dragon Dancing in Fast Water tidak dikultivasikan dengan cara ini. Air yang luas mengacu pada samudra, tetapi tidak ada samudra di padang gurun yang luas. Yiyun hanya bisa menggunakan baskom air terjun. Dragon Dancing in Fast Water adalah teknik untuk melatih organ dalam tubuh. Semakin Yiyun berlatih tulang tinju naga rib, semakin dia mengerti seluk-beluknya. Kekuatan dan energi seorang kultivator dengan mudah dikultivasikan. Tetapi jauh lebih sulit untuk menumbuhkan tendon, tulang, dan organ dalam. Dalam posisi tinju tulang harimau tulang naga, seorang kultivator dapat melatih tendonnya melalui First Tiger Descends the Mountain dengan menarik tendonnya seperti tali busur, memperkuatnya secara luar biasa. Menggunakan Tiger Claw Smite Rocks, dia bisa melatih tulang seperti baja yang ditempa berulang kali. Adapun kultivasi organ bahkan lebih sulit. Organ tidak dapat dibandingkan dengan tendon, karena seorang kultivator tidak dapat dengan mudah mengontrol organnya untuk pelatihan.
Jadi pencipta Dragon Rip Tiger Bonefish telah menemukan metode Dragon Dancing in Fast Water. Dragon Dancing in Fast Water membutuhkan praktisi untuk melompat ke laut dan mencapai kedalaman 200 meter dengan satu nafas. Tekanan di kedalaman itu sangat tinggi, cukup untuk meledakkan gendang telinga dan organ manusia. Tekanan air akan menekan organ tubuh seseorang. Di bawah tekanan yang berkepanjangan, organ seseorang akan menjadi lebih keras. Yi Yun menarik napas dalam-dalam dan melompat ke dasar kolam rendam sambil meraih batu yang berat.